Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi khusus atau Rakorsus bersama seluruh perangkap lingkup pemerintah Kota Makassar Senin 26 Februari di 4 Point by Sheraton Makassar dengan mengusung tema Low Carbon City dengan Metaverse. Kegiatan ini menghadirkan pembicara internasional dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Singapura, serta menghadirkan narasumber nasional seperti Rima Ginanjar yang merupakan karbon arsitektur expert, Suparditan selaku digital ekosistem expert, dan Parta Sirati sebagai metro kapsul expert. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan tema yang diangkat tersebut merupakan komitmen untuk menjadikan Makassar kota dunia. Mengingat konsep low carbon merupakan konsep yang dibahas di tingkat dunia saat ini. Melalui Rakorsus ini, Pemkot Makassar akan merancang bagaimana Kota Makassar menjadi kota nol emisi karbon dengan cara yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kita ini kan punya visi kota dunia. Kalau kita bicara komitmen kota dunia, berarti kita punya komitmen yang mendunia. Salah satu komitmen dunia sekarang, musuh bersama itu adalah emisi karbon. Atau emisi karbon yang makin hari makin tidak bisa dikendalikan. Nah, caranya bagaimana kita menghemat karbon atau merancang sesuatu di kota kita agar pengurangan karbon menjadi hal yang nyata. Karena ini gerakan-gerakan harus masif, tersistem, dan terstruktur. Nah, ini hasilnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, tapi bukan bicara politik ini, bicara low carbon ini. Nah, makanya caranya adalah bagaimana melibatkan masyarakat. Rakorsus ini adalah itu tadi, rembuk masyarakat, 15.000 yang menyaksikan, 1.200 di dalam gedung, dan dengan narasumber yang sangat memadai, karena itu international speaker semua. Semua sekolah, karena sekolah itu kan rata-rata berfungsi siang, sebenarnya dia sudah low carbon, tapi karena tergantung sama listrik, sehingga akhirnya kita sensitivitas terhadap listrik menjadi tinggi. Maka tahun ini pula saya akan mensolarselkan semua sekolah-sekolah kita, semua puskesmas kita, kantor-kantor kita. Kenapa? Kita belajar dari kekeringan kemarin, listrik kita jadi bermasalah. Sedangkan di sekolah-sekolah kita ada smart class yang punya alat-alat sensitif terhadap naik turunnya tegangan listrik. Maka saya pastikan tahun ini di perubahan saya akan fokuskan ke solar cell di semua sekolah. Itu hal-hal yang nyata. Sementara itu, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bakhtiar Baharudin sangat mengapresiasi ide dan gagasan dari pemerintah Kota Makassar yang mengajak ribuan peserta pemangku kepentingan untuk merembukan program kerja yang berkesesuaian dan sejalan dengan rancang bangun perencanaan pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan 2024-2045. Saya selaku Gubernur Jawa Sulawesi Selatan mengapresiasi ide gagasan dari Wali Kota Makassar yang hari ini semacam melakukan rembuk, sebenarnya rembuk kota dengan tema Low Carbon City dengan Metaverse. Nah, rembuk kota ini uniknya dihadiri oleh para narasumber skala nasional dan internasional. Ini yang luar biasa, dan ada narasumbernya. Kemudian seluruh pejabat SKPD dan pemangku kepentingan di Kota Makassar semua dilibatkan. Ada 1.200. Saya kira ini rembuk kota terbesar dalam sejarah pemerintah Indonesia. Nah, ini yang harus kita apresiasi. Saya terus terang, sudah agak lama juga saya jadi pegawai negeri dan kerja di Kemendagri. 28 tahun saya kerja di Kementerian Negeri. Lalu saya lihat sebuah rembuk kota ini melibatkan banyak aktor dan jumlahnya besar, dan waktunya yang sangat panjang dari pagi sampai malam hari. Dan bukan hanya sekedar jumlah rembuknya besar dan pesertanya yang luas, skala nasional, tapi substansi yang dibicarakan tentang low carbon. Low carbon ini adalah isu dunia hari ini, isu seluruh dunia dan kota-kota seluruh dunia. Oleh karenanya, ketika seorang wali kota di Indonesia, khususnya di Makassar,
yang juga bagian selatan memiliki ide itu, tentu saya sangat respect. Dan ini berkesesuaian dengan sejalan dengan rencana kita untuk pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan 20 tahun ke depan, 2024-2045. Kita hendak membangun Sulsel yang mandiri, berdaulat dan maju, karena itu tema yang ditentukan oleh pemerintah nasional, tapi dalam ekosistem ekonomi biru. Ya, ekosistem ekonomi biru itu ya memang yang ramah lingkungan, alam yang harus diutamakan. Jadi silakan mengelola alam, silakan membangun daerah, silakan membangun kota, tapi jangan lupa alam harus dirawat. Karena alam ini harus dipastikan dia harus sehat dan menjadi lingkungan yang hidup. Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN, Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, mengatakan tema Makassar Low Carbon City dengan Metaverse mengambil isu perubahan iklim dan inovasi yang dibuat pemerintah Kota Makassar untuk mendukung program pemerintah pusat dalam membangun kota ramah lingkungan. Dr. Yusharto Huntoyungo yang mewakili Menteri Dalam Negeri menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia tengah berupaya mengurangi emisi karbon untuk menjaga lingkungan dengan mengajak masyarakat menggunakan bahan bakar energi ramah lingkungan. Pemerintah kota berperan penting mengedukasi warganya dengan membuat kebijakan dan inovasi-inovasi yang dibuat untuk mendukung pemerintah pusat. Sebagai bagian dari tugas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri sekali lagi mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan hari ini karena menjadi bagian yang sangat penting dari sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi salah satu event yang menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota terinovatif di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Kota Makassar. Low carbon with Metaverse ini merupakan salah satu jenis inovasi yang diharapkan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian masalah. Pembicara terdahulu sudah menyampaikan tentang SDGs, terutama capaian ke-9 dan capaian ke-13. Ini sangat-sangat relevan dengan kegiatan yang kita laksanakan kali ini, yaitu climate action dan adanya inovasi dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, tugas pemerintahan itu dibagi atas beberapa urusan, yaitu urusan absolut, umum, dan konkuren. Khusus yang ada di Kota Makassar, ini merupakan tugas-tugas yang sifatnya konkuren, yang didesentralisasikan kepada pemerintah kota, terutama untuk melaksanakan urusan-urusan wajib dengan layanan dasar, urusan wajib tanpa layanan dasar, dan urusan-urusan pilihan. Khusus untuk inovasi yang dilakukan yang berkaitan dengan Metaverse, kita sudah sangat akrab menggunakan Oculus umpama. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari Metaverse yang dapat dilakukan atau digunakan untuk menghadirkan realitas itu secara virtual. Dan kita akan berinteraksi, melakukan berbagai aktivitas sebagaimana realitas sehari-hari dengan menggunakan alat bantu yang kita sebut sebagai Metaverse. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan Metaverse ini dan kami harapkan terjadi kolaborasi antara SKPD atau OPD yang ada di Kota Makassar, terutama Dinas Lingkungan Hidup, lalu ada Dinas Perhubungan, berikut seluruh unsur yang ada pada OPD di Kota Makassar. Beberapa manfaat untuk penerapan kebijakan low carbon, Bapak Ibu sekalian, untuk kota-kota diharapkan akan meningkatkan kualitas udara. Yang berikutnya akan menurunkan risiko penyakit, dan pemerintah secara aktif telah melakukan upaya untuk merintis adanya perdagangan karbon yang sudah dibuka di bursa komoditas yang ada di Jakarta. Ini sudah sesuai dengan kebijakan OJK
Dan yang terakhir, bisa mendapatkan hibah dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Untuk tahun 2022-2023 kemarin, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ini sudah menjadi salah satu penerima dengan hibah kurang lebih sebesar 25 juta US dollar. Dengan demikian, kami berharap Kota Makassar dari waktu ke waktu akan terus mendapatkan manfaat dari kegiatan low carbon yang diinisiasi hari ini. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, pemerintah Kota Makassar telah membuat berbagai program inovatif untuk menunjang program pemerintah pusat dalam upaya menurunkan emisi karbon dan meningkatkan kesadaran masyarakat berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan. Kementerian Dalam Negeri berharap Kota Makassar bisa menambah program-program yang lebih inovatif dan mendukung pemerintah dalam menjaga lingkungan dan alam Indonesia.